Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita akan bahas sedikit tentang tanaman Aeresin herbisti atau juga dikenal dengan krokot baya merah. Ya teman-teman, tanaman ini dikenal dengan krokot baya merah atau ada juga yang menyebutnya tepal ayam, atau ada juga yang menyebut ampel ayam karena bentuknya mungkin ya. Tapi tanaman ini dikenal dengan nama Aeresin herbisti. Nah, ini memiliki batang yang warnanya merah, daunnya warna hijau dengan urat-urat atau guratan berwarna putih tulang ya, atau putih gading. Jadi tanaman ini kontras banget kelihatannya, dari mulai warna daun, warna uratnya maupun warna batangnya. Pertumbuhannya juga cepat, juga perawatannya juga gampang. Dia tumbuh hanya dengan stek batang, artinya cukup dipotek lalu ditancapkan ke tanah, subur dia akan tumbuh. Bahkan dia juga bisa tumbuh sambil rebahan loh. Nah, lihat kan, ini batangnya padahal rebahan, dari tiap-tiap ruas tumbuh pucuk-pucuk baru. Jadi ini tuh gampang banget kalau mau penyebarannya. Memang harganya pun gak mahal kalau di toko bunga atau tukang kembang ya. Paling kisaran antara 5.000 sampai 10.000 rupiah. Pertumbuhannya juga lumayan cepat, asalkan dia diberi air, terus ditempatkan di tempat yang tidak terlalu panas tapi terkena matahari. Ini bisa tumbuh dengan subur, bisa cepat subur pertumbuhannya. Kadang kalau nggak dirawat ya seperti ini, jadinya kayak semak-semak gini karena saking rimbunnya. Jadi sebaiknya sih ini diatur pertumbuhannya, karena nggak sempet ngatur jadinya rimbun deh. Oke deh, kita akan manfaatin ya gimana dia supaya bagus. Kita siapkan dulu peralatannya. Ada gunting, ada kawat bonsai, juga ada gunting kawat. Nah, ini kawat bonsai kita gunakan supaya lebih mudah dalam pengikat. Kita potong secukupnya, nggak perlu terlalu panjang karena hanya untuk alat bantu aja. Bisa menggunakan benang, tapi untuk benang simpulnya itu akan lebih sulit. Jadi kawat bonsai yang lunak ini akan mudah banget untuk mengikat batang-batang dari tanaman. Kita pilih tanaman yang sudah panjang dan yang bentuknya nggak beraturan. Nah, kita potong di bawah ruas. Jadi di tengah-tengah ruas itu kita potong, karena nanti dari ruas tersebut akan tumbuh akar atau akan tumbuh tunas baru. Jadi kita potongnya di antara ruas-ruas. Gitu, nggak perlu khawatir. Pemotongan ini nggak akan bikin tanaman mati. Justru dengan dipotong seperti ini, tanaman akan semakin baik karena dia akan memacu untuk menumbuhkan tunas-tunas baru. Jadi justru sangat baik sekali kalau misalkan tanaman yang sudah terlalu panjang itu kita potong. Potongannya kita bisa jadikan bibit untuk yang lain. Nanti dia akan fokus membentuk tunas baru, dan bahkan tunas yang baru itu nggak cuma satu, bisa jadi dia akan tumbuh 2 tunas gitu. Jadi paling sedikit biasanya dia tumbuh 2 tunas. Tanaman ini juga termasuk tanaman yang kuat terhadap hama ya, karena saya lihat sama sekali nggak ada hama yang tumbuh di situ, atau yang seperti kutu atau ulat atau belalang yang tumbuh di situ tuh saya nggak lihat. Padahal ini bisa dibilang tanpa perawatan sama sekali, tapi bisa tumbuh sehat dan subur seperti ini.
Kita siapkan vas atau botol plastik ya teman-teman, diisi air. Ini untuk tempat sementara sambil kita rapihkan tanaman. Sebagian yang sudah rapi kita masukkan dulu ke dalam botol berisi air supaya tidak layu. Tapi sebetulnya sih ini termasuk tanaman yang kuat, jadi nggak perlu khawatir atau takut mati atau layu. Kalaupun layu kita cukup kasih air, didiamkan beberapa saat, dia akan segar kembali, jadi nggak perlu khawatir. Nah, untuk tanaman kali ini kita akan buat bentuk yang unik. Jadi ini kita siapkan batang panjang, yang bawah kita rapihkan. Kita cari daun yang rimbun karena nanti kita akan bentuk seperti apa ya, kayak pudel gitu. Jadi nanti ada 3 susun ya. Jadi kita perlu beberapa batang. Nah, ini batang yang sudah kita rapihkan, kita ambil beberapa ruas, lalu kita satukan ruas-ruas itu. Kalau bisa yang panjangnya sama, terus kita pilih yang daun-daunnya sudah mulai rimbun supaya nanti tampak bagus kelihatannya ya. Pokoknya kita manfaatkan deh batang-batang yang ada ya, jadi nggak perlu pilih yang bagus, yang lainnya kita buang, kita pakai aja semua yang tadi kita gunting, kita pakai. Kalaupun ada yang bengkok, nanti bisa pakai bantuan kawat kita luruskan. Nah, setelah cukup kita ikat dengan kawat bonsai tadi. Nah, ini gunanya kawat bonsai itu, dia lebih mudah dalam pengikatan teman-teman. Jadi cukup dibengkokkan karena dia lunak. Cukup pakai tangan dibengkokkan dan dia sudah mengikat dengan kuat. Kalau benang atau tali itu kan harus bikin simpul ya, kadang susah gitu. Nah, bagian tengah juga kita ikat juga dengan kawat bonsai. Ini yang modelnya lurus, jadi kita bikin dia model lurus tinggi gitu ya. Ini juga sama, dengan bantuan kawat itu akan lebih mudah banget ikatnya. Nah, ini nanti kita rapihkan daun-daunnya, usahakan tidak ada yang kejepit biar dia bisa leluasa. Kita rapihkan, nanti yang kira-kira mengganggu juga akan kita gunting sedikit-sedikit biar tampaknya lebih rapi. Dan yang model kedua ini sudah saya buat. Nah, karena ini panjang banget, jadi kita buat lingkaran. Jadi ada 4 batang yang panjangnya panjang banget, jadi kita bikin lingkaran, dibantu dengan kawat juga diikat gitu. Nah, ini teman-teman sudah jadi. Nah, ini teman-teman tanaman irisin herbisti yang sudah dirangkai. Sengaja saya pakai media air supaya akarnya cepat tumbuh dan kita bisa pantau pertumbuhannya. Juga ini kita kasih 3 step ya, supaya batang merahnya itu terlihat. Jadi terlihat kan batang merahnya itu terlihat bagus. Dikasih kita ada jeda step-step seperti itu. Terus di bawahnya juga kita kasih batu. Itu sebetulnya kamuflase. Jadi kalau ada kotoran atau apa nggak terlalu tampak, jadi tertutup sama batu-batu di bawahnya. Yang ini model yang lain juga sama, saya kasih batu-batu juga, terus di tengah-tengahnya juga ada jeda supaya terlihat batang warna merahnya. Nah, ini yang loop atau lingkaran, sebagian sudah mulai ada tumbuhnya tunas-tunasnya, itu sengaja enggak dipotong biar terlihat dia rimbun seperti itu. Terus masih sama media air, dan ini bentuknya sengaja dibuat dibiarkan lengkung karena mengikuti lengkungan dari
tanamannya yang dibuat loop itu, kanan kiri. Maksudnya sih inginnya supaya berbentuk pita, tapi ternyata susah ya, jadi biarlah seperti itu aja. Nah, demikian teman-teman pemanfaatan dari tanaman ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.